Hai penonton Sisi Terang, kamu pernah ngepoin bagian dalam kepala patung Abraham Lincoln nggak? Kalau Grand Station Terminal di New York? Kali ini, aku mau ngebocorin semua rahasia seputar landmark terkenal di Amerika yang belum terungkap. Di tebing granit Mount Rushmore yang berhias pahatan wajah, ada ruangan rahasia di kepala patung Presiden Lincoln. Ruangan ini pernah dipakai untuk menaruh dokumen penting dalam sejarah Amerika Serikat. Dan rencananya, pahatan tersebut mau dibikin lebih besar untuk mengingat berbagai peristiwa bersejarah di Amerika Serikat. Tapi konsep ini terlalu rumit untuk diwujudkan. Maka Hall of Records kemudian dipilih. Pembangunannya mangkrak selama bertahun-tahun dan ruangan itu nggak dirampungkan. Nah, tapi proyeknya dilanjutkan pada akhir tahun 90-an hingga selesai semuanya. Ruangan ini menggambarkan sejarah Amerika Serikat untuk generasi mendatang, yaitu kapsul waktu dari masa lalu. Tapi para turis nggak bisa masuk ke ruangan rahasia ini karena memang sulit dijangkau. Calon penumpang yang buru-buru masuk ke Grand Central Terminal supaya nggak ketinggalan kereta udah pasti harus rela bermandi keringat. Sebagian warga Manhattan juga bermandi keringat di bagian lain dari stasiun ini. Sejumlah penumpang kereta juga tahu kalau Grand Central Terminal punya klub tenis selama puluhan tahun. Klub ini terdiri dari fans lokal dan tim dari kalangan perusahaan, jadi kebanyakan orang malah nggak tahu menahu. Vanderbilt Tennis Club berlokasi di lantai atas. Di situ ada gimnasium lengkap, hard court indoor luas, dan lapangan untuk anak-anak. Meski kelihatannya bukan untuk sembarang orang, klub tenis dan fitnessnya cukup populer buat orang lokal. Bagian dalam Supreme Court Building umumnya kelihatan biasa aja. Ada ruang sidang, kantor, dan ruangan kerja yang gitu-gitu aja. Tapi coba deh naik ke lantai 5. Gedung ini punya lapangan basket tersembunyi yang dijuluki The Highest Court in the Land. Lapangan ini sering dipakai oleh mereka yang kerja di situ. Lapangan ini awalnya didesain sebagai area penyimpanan, tapi kemudian mulai sering digunakan sebagai lapangan untuk latihan tenis. Tren tenis makin ditinggalkan hingga akhirnya tempat ini berganti lagi menjadi lapangan basket. Air terjun Niagara memiliki daya tarik tersendiri karena air terjun alami ini pernah dipakai sebagai pembangkit listrik. Airnya juga pernah melambat dan bahkan sampai berhenti karena telah membeku dan menjadi es. Namun begitu nggak banyak yang tahu kalau Niagara juga bisa dihentikan. Dan pada tahun 1969, Korps Insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat bisa nyetop airnya. Untuk menghasilkan listrik tenaga air, para insinyur menerapkan cara untuk mengontrol aliran air dan arah jatuhnya agar outputnya lebih optimal. Semua airnya malah menyebabkan banyak erosi sehingga perlu dilakukan perbaikan. Tapi sayangnya, rencana ini nggak membuahkan hasil sama sekali. Tapi kalau lady yang satu ini beda lagi sih. Patungnya telah menjadi ikon, simbol harapan, dan salah satu figur paling terkenal di seluruh dunia. Ukuran sepatunya sebesar 879. Patung Liberty menjadi struktur yang paling dikenali di seluruh Amerika Serikat dan pastinya seluruh dunia. Pada tahun 1886, monumen ini nggak cuma sebagai simbol. Selama 16 tahun patung ini berfungsi sebagai mercusuar yang beroperasi penuh. Turis di landmark Amerika Serikat ini bisa naik sampai ke mahkotanya untuk melihat pemandangan New York. Dulu di obornya juga ada ruangan yang bisa dimasuki. Tapi sayangnya tangganya telah rusak oleh gelombang kejut akibat ledakan di dekat lokasi. Sehingga ruangan itu gak bisa diakses sejak tahun 1916 sampai sekarang. Dan belum pernah ada lagi pengunjung yang masuk ke situ. Saat jembatan Brooklyn pertama kali dibangun, para insinyur mulai menghadapi dua masalah besar. Pemerintah nggak punya cukup uang untuk mendanai seluruh proyeknya, kira-kira begitu. Selain itu, pabrik wine di sekitarnya nggak mau pindah dari jalur konstruksi. Para insinyur kemudian berhasil nemu solusi brilian untuk mengatasinya. Mereka ikut mendanai jembatan ini dengan membangun tempat penyimpanan wine dan menyewakannya ke bisnis lokal yang memerlukan ruang tambahan.
Pendekatan yang jenius banget kan biar jembatannya jadi. Saat ini, pemerintah kota New York telah mengambil alih kepemilikan gedung ini dan menutup semua fungsi aslinya. Jadi sekarang gedung ini cuma dianggurin dan perlu dirawat. Disneyland telah dinobatkan sebagai salah satu landmark paling terkenal di Amerika Serikat. Penggemar beratnya pasti menganggap kalau mereka tahu semua rahasia taman ini, tapi sebagiannya bisa bikin pengunjung biasa keheranan. Lokasi persisnya yaitu di balik pintu tanpa bertanda di New Orleans Square. Di situ ada restoran mewah untuk kalangan atas bernama Club 33. Kalau kamu memang pengen menikmati menu makanan mewah di sini, mending mulai nabung dari sekarang deh. Harga masuknya lumayan mahal loh, yaitu sekitar 362 juta rupiah untuk jadi member, plus biaya tahunan 174 juta. Kalau kamu tiba-tiba galau karena nggak masuk sebagai member Club 33, jangan sedih dulu. Daftar tunggunya aja bisa sampai 14 tahun. Bahkan Walt Disney sendiri aja nggak pernah masuk ke situ kok. Jembatan Golden Gate pernah menjadi jembatan gantung paling panjang di dunia. Struktur indah sepanjang 2,7 km ini punya teknologi canggih dan berhasil dirampungkan pada tahun 1937. Banyak orang juga pasti tahu kalau jembatan ini selalu dicat ulang, tapi warna catnya yang kelihatan merah itu sebetulnya bernama International Orange. Menariknya, warna merah termasuk warna primer, tapi masih bisa kelihatan jelas dalam kabut tebal. Awalnya jembatan ini mau dicat dengan warna hitam dan garis-garis kuning agar pengemudi kapal yang lewat lebih gampang melihatnya. Tapi kok kombinasi warnanya kurang menarik ya? Kebanyakan pengunjung Lincoln Memorial pasti akan terpukau dengan ukuran dan pemandangan reflecting pool. Sebagian dari mereka justru rela capek-capekan untuk nyari tulisan typo yang terpahat di dinding. Pada kalimat "With high hope for the future", si pemahat nulis kata future dengan awalan E, bukan F. Udah dibetulin sih, tapi typonya masih kelihatan. Datang langsung ke Gateway Arch sambil menikmati kota St. Louis. Mirip banget kayak napak tilas. Kebanyakan pengunjung kurang tahu kalau konstruksi ini juga bisa nginfoin tentang proses pembangunannya. Supaya bisa tahan gempa dan angin kuat, bangunan lengkung ini bisa berayun sampai sejauh 0,5 meter oleh angin kuat. Struktur ini menjadi monumen nasional tertinggi di Amerika Serikat. Tingginya 192 meter. Cuma segelintir orang yang tahu kalau panjang bangunan ini juga 192 meter. Keren sih. Keunikan dari konstruksi megah ini nggak cuma ada pada ceritanya, tapi di dalamnya juga termuat cerita tentang 600.000 orang dari St. Louis. Tepat di bawah Hotel Waldorf Astoria yang super mewah itu, ada platform tersembunyi bernama Track 61. Masih bagian dari Grand Central Terminal. Gerbong kereta yang diyakini telah dibuat khusus untuk Presiden Franklin D. Roosevelt terbengkalai di stasiun selama puluhan tahun sebelum akhirnya dipindahin. Gerbong pribadi ini bisa ditarik masuk ke stasiun bawah tanah agar sang presiden bisa leluasa keluar masuk tanpa terlihat oleh publik. Tapi ternyata gerbong ini cuma dipakai untuk mengangkut material konstruksi, jadi nggak dinaiki oleh sang presiden itu sendiri. Di Liberty Bell terdapat bekas proses perbaikan paling terkenal sepanjang sejarah. Sebetulnya sih perbaikannya kurang sempurna. Lonceng ini diuji coba, lalu retak, dan diperbaiki saat pertama kali diterima. Tapi malah kondisinya semakin parah. Setelah digunakan hampir 90 tahun, muncul retakan kecil di Liberty Bell pada tahun 1840-an saat pemerintah kota Philadelphia memperbaikinya pada tahun 1846. Retakannya malah semakin menganga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan lonceng, tetapi ternyata loncengnya nggak bisa utuh lagi. Setelah itu, Liberty Bell nggak digunakan lagi. Lonceng yang terpajang saat ini sebetulnya cuma replika. Gak ada satupun manusia yang sampai sekarang masih hidup pernah mendengar suara asli lonceng ini. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk selalu belajar hal-hal baru setiap hari bersama Sisi Terang.